itu menarik sekali, apalagi tadi saya sampaikan gimana caranya kita membranding produk kita supaya bisa sesuai dengan keinginan pasar. Pasar itu kan bisa dibilang ini kan semuanya bisnis. Kalau ternyata masyarakatnya merasa bahwa tadi contoh CPO, ternyata produknya itu tidak rusak lingkungan, apalagi kalau dibandingkan dengan produk mereka, itu mungkin akhirnya jadi demand-nya akan besar juga. Jadi kita tinggal komunikasi ya, itu yang perlu kita tingkatkan. Dan posisi kita tadi sampaikan kita selaku nanti presidensi di G20 itu saya rasa suatu hal yang pas untuk mengkampanyekan itu semua. Itu kita harus sampaikan ke pasar global bahwa ini loh produk Indonesia. Kalau dihitung secara sustainability-nya ya memang sebenarnya semuanya sudah, mungkin kita belum sadar untuk menyampaikannya di situ. Nah, ini kita ingin mendengarkan dari Bu Jessica, statement dari Bu Jessica untuk sustainability ini bagaimana. Kita kembali lagi ke masyarakat atau pelaku usaha secara umum, karena tadi kalau disampaikan lebih banyaknya concernnya masih di perusahaan menengah ke atas. Tetapi khususnya umpamanya kita sampaikan Indonesia itu 60% UKM. Kita bicara UKM. Pentingnya sustainability bagi UKM bagaimana khususnya di pasar global, Bu Jessica? Sustainability ini adalah untuk semua. Kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi semua punya perannya. Dan kalau misalnya untuk UKM, mulailah dengan menghitung. Sama nih, kalau kita biasanya menghitungnya itu adalah biaya, ini adalah menghitung berapa sih limbah yang saya hasilkan, energinya berapa, itu dihitung. Semuanya dihitung. Karena pada saat kita menghitung, kita jadi tahu, oh kita bisa lebih efisien lagi di situ gitu. Kita bisa improve lagi. Karena kadang-kadang kita nggak naker gitu. Dan sustainability tidak mahal. Ini yang sering kali ditanggap bahwa oh sustainability itu pasti mahal ya, kita mesti ngapa-ngapain. Tapi sesuatu yang sederhana, bahkan tadi seperti saya bilang, housekeeping, cara kita mengubah behavior itu juga sangat penting. Jadi kalau kayak kemarin itu di kajian food waste itu, cara kita menyimpan bahan baku itu sudah memberikan dampak. Jadi kalau misalnya kita salah nyimpennya, nggak sesuai, itu bisa rusak lebih cepat daripada kalau kita simpan dengan sesuai gitu. Ini kalau misalnya kita bicara tentang misalnya kaitan dengan makanan misalnya gitu. Jadi simple things kita bisa lakukan. Nah, ini mungkin PR juga ya Pak ya, karena guidance-nya seperti apa harus lakukannya gitu. Housekeeping-nya seperti apa? Kalau misalnya di rumah cuci piring misalnya, atau di industri skala rumah tangga atau UMKM, airnya nggak dibiarin ngucur aja, selalu bersih seperti itu. Kemudian nggak ada pipa yang bocor. Simple housekeeping juga bisa improve seperti itu Pak. Jadi sustainability ini untuk semua, tidak ada yang ketinggalan. Jangan berpikir bahwa ini hanya untuk yang besar saja, tapi buat ekstrimnya di rumah saja kita harus bisa lakukan, apalagi kalau di UMKM misalnya. Jadi itu yang kita harus lakukan. Dan ada 3 nih, hitung, manage. Karena setelah kita hitung, kita tahu yang mana yang merupakan hotspot kita ibaratnya. Manage, gimana improve proses itu yang kita sering kurang efisien. Kemudian komunikasi gitu ya, sosial medianya gitu ya, mesti jelaskan. Misalnya kalau kita bicara makanan, oh kita itu hygiene, kita tuh sanitasi, prosesnya seperti apa gitu. Kemudian didokumentasikan, dibuat kayak apa, misalnya energi seperti apa, oh saya punya local employment, oh saya meningkatkan livelihood, kemudian karyawan saya dibayar dengan baik, diperlakukan dengan adil misalnya. Jadi semua tuh kita catetin semua. Jadi kalau bisa relate dengan sustainability report kali ya, atau laporan keberlanjutan, tapi laporan keberlanjutan yang sederhana, yang supaya kita keep track aja, kita tuh sudah melakukan hal-hal baik apa saja, dan apa aja hal-hal yang kita bisa improve di situ. Kita mulai dengan menuliskan itu, baru kita tahu, oh iya, ini loh yang kita harus improve, ini loh yang kita harus hitung-hitung apa aja gitu.